kaum hiburan juga kira-kira peserta baiknya telah memiliki hati itulah. Nah jadi Nabi bagi bagian apa? Sholat sunnah. Nah jadi dimaksudnya sholat sunnah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu mengeluarkan hadis pulang sebutnya adalah supaya rumah kita bercahaya. Nah, jadi mencahayai rumah ini maksud bercahaya bagi siapa? Bagi penduduk langit. Nah jadi penduduk langit ini melihat rumah-rumah di bumi ini kadang-kadang bercahaya ini maksudnya lain cahaya lampu lah, cahaya datang daripada amal ibadah. Nah, biar rumahnya padam, tapi penghuninya tadi menghidupkan rumahnya dengan sholat sunnah, dengan bacaan Quran. Maka Nabi di dalam kitab Fadailul Quran, rumah-rumah yang di dunia ini disembahyangi, ibadah itu dibacai Quran. Nah maka malaikat itu melihatnya seperti penduduk bumi melihat bintang. Bintang kan banyak di atasnya miliaran, tapi kadang-kadang bercahaya. Nah itu sama kayak itu juga penduduk langit melihat rumah penduduk bumi itu yang bercahaya dalam pandangan mereka Nabi itu rumah-rumah yang dibacai Quran, dibacai zikir, kemudian disembah. Nah, jadi beri bagian tapi ada juga seperti Imam Baijuri di dalam kitab siji namanya Hasyiatul Baijuri, 2 jilid di pondok-pondok pesantren dipelajari di kitab fikih. Nah sidin ada juga memandangkan boleh juga ya sidin sewaktu-waktu lelaki yang ini memberikan waktu untuk sholat wajib berjamaah di rumah. Nah untuk apa? Untuk mendidik anaknya. Nah bila abah deda layone. Nah tapi bila ada abah ada lalu aja berdiaman. Nah di sini bisa juga lah sembahyang berjamaah itu sudah syiar ya, artinya di langgar itu sudah ada aja. Nah karena anak ini tahu kebiasaannya mungkin kada baik, masih belum teratur dalam rangka mendidik supaya tepat waktu sembahyangnya, supaya pembiasaan ibadah, maka ada ulama yang membolehkan ulama Mesir. Nah Imam Baijuri. Jadi Imam Baijuri ini guru daripada ulama-ulama Jawa seperti ulama Kiai Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Nah Syekh Mahfuz At-Tarmasi itu guru daripada Syekh Hasyim Asy'ari, sambungannya tadi. Nah jadi bubuhan Kiai sepuh NU itu belajar lewat Kiai Mahfuz Tarmasi itu di Pacitan. Nah Kiai Mahfuz ini tadi belajar lewat Syekh Baijuri ini tadi. Nah jadi Syekh Baijuri ini termasuk bahar itu udasnya ulama-ulama kita yang belajar di Mekah. Nah jadi ujar Imam Baijuri sidin asal dari Mesir mengajar di Masjidil Haram kada apa aja sejati lah dalam rangka pendidikan tujuan. Nah sekali-sekali di sidin lah atau seminggu berapa hari gitulah ibarat kata kamu sholat di rumah mada kan. Nah asal abahnya bisa jadi imam lah. Cuma waktu corona sekarang kebaikan imam dadakan ya Allah. Nah itu ada pula ulama membolehkan supaya berjamaah di rumah karena apa? Tujuannya untuk membiasakan keluarga anak ini supaya tepat waktu, lawan melatihnya sembahyang, mengajarinya berwirid, mendengar abahnya dan macam-macam ya takkan di situ. Nah, mungkin abahnya apa berpada, mungkin akan mengajari mengaji juga. Nah ada dibiasakan untuk membiasakan. Nah makanya Nabi kita Muhammad SAW itu
sidin banyak sembahyang sunnah itu di rumah, khususnya bila sembahyang sunat ba'diyah Jumat lah. Nah itu riwayatnya Nabi sembahyang sunatnya di rumah 4 rakaat gitu. Namun kita nih pulang ada pulang ajar ulama, bisa jadi kita nih beban sampai di rumah oleh. Nah ini makam di musola aja menggawi. Insya Allah pulang ujar ulama lain ini kita datang dia berkahnya tuh kayak pipa aja kita menyalur aja ke rumah. Bagi mereka yang kira-kira bila sudah boleh ke rumah jadi koler. Nah kesebujuran tuh dia lagi orang banyak ikan melihat orang, nah dia juga semangat. Nah besoknya di rumah iya koler benar, tinggal memanjul baju tampil. Nah makan kah, makanan siap kah ya Allah. Nah ada pulau pengecualian lah. Nah kalau bina sembahyang di rumah koler sudah sembahyang jadi musola, sembahyang di masjid. Nah itu ada beberapa pengecualian. Pada Nabi kan menyuruh benar nih mengkawal sembahyang sunat itu di rumah, sembahyang wajib di musola atau masjid. Nah tapi ada juga sembahyang pulang yang disunatakan memang di masjid disunatakan. Nah di masjid seperti apa? Seperti tarawih. Nah tarawih itu semakin banyak jamaahnya semakin bagus. Ya, cuma pada kita itu paling 3 hari pertama ya Allah. Sisanya tuh bukan wali. Nah, apalagi sudah hari-hari terakhir ya Allah, sudah mencarinya di mana, di bandara. Seminggu sebelum Idul Fitri itu jangan mencari lagi di rumah aja beda. Di mana, di bandara berikan, di terminal, di pelabuhan, di stasiun kereta api. Ya Allah, itu Indonesia tuh khasnya sudah. Nah jadi kalau memang sembahyang sunatnya tadi ini berjamaah dan ini sebuah anjuran, maka ini jangan di rumah, di mana, di musola atau di masjid. Kecuali di rumah mah ada akan juga tarawih dan banyak orangnya. Tarawihnya biar kan udah gampang koler sama 20 rakaat perjuangan ya. Ya Allah, nang ada bila ibadah contoh imam salam di diaman, belum ada imam belit berdiri. Ay, ya Allah, tahu benar. Artinya benarnya sembahyang sunat tarawih. Sebenarnya tarawih itu istirahat lah. Jadi sahabat bahari itu supaya tarawih tempat kediaman dulu, tawaf di Masjidil Haram, sampung pulang. Nah, itu di dalam riwayat itulah. Kalau memang sembahyangnya jadi semangat berjamaah di masjid seperti sembahyang sunat tasbih misalnya makin sunat tasbih ini dia sorangan dari tegawi sudah ke masjid saja umpati orang tegawi yang tasbih ada berjamaah masjid-masjid tertentu mengadakan minimal seminggu sekali. Kadang awal Nabi setiap hari seminggu sekali, kadang awal seminggu sekali, sebulan sekali, kadang awal sebulan sekali, setahun sekali, bila kadang awal setahun sekali, seumur hidup sekali. Nah, itu pesan Nabi lawan Mamarina Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, panjang hadisnya. Nah meskipun sembahyang sunat tasbih itu hukum berjamaahnya ada sunnah dikatakan hukumnya mubah sama sembahyang sunat isyarat berjamaah. Jadi kan ada pahala dapat 27 dikatakan
kalau pan jadi timbul 27 berjamaah kada lah kada sampai yang sudah tasbih kada bila berjamaah. Nah hukumnya mau ubah tuh Pak boleh aja. Nah cuma kan timbul jadi semangat